Pernahkah terpikir mengapa bintang-bintang nampak berpindah tempat dari malam ke malam, atau bagaimana para astronom bisa memprediksi kapan dan di mana sebuah planet akan muncul di langit? Jawabannya ada pada astronomi bola, cabang ilmu fisika yang mempelajari sistem koordinat benda langit berdasarkan sudut pandang pengamat dari bumi. Astronomi bola sangat penting dalam kegiatan pengamatan karena posisi sebuah benda langit tidak hanya bergantung pada keberadaannya di angkasa, tetapi juga pada lokasi dan waktu pengamatan serta alat yang digunakan. Dalam video ini akan dibahas konsep astronomi bola dalam seri KSN Astronomi dan juga soal dan pembahasannya yang dapat membantu kita dalam memahami lebih dalam mengenai astronomi bola langit. Jika teman-teman ingin menggali lebih dalam tentang bola langit astronomi, yuk simak video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalista Putri Wicaryani dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan dan juga keberuntungan selalu menyertai kita semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep bola langit dan juga soal dan pembahasannya. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi astronomi bola, yaitu tata koordinat. Kita lanjutkan keempat, ada tata koordinat ekliptika. Tata koordinat ekliptika memiliki lingkar dasar, yaitu lingkaran ekliptika. Kutubnya merupakan kutub utara dan kutub selatan ekliptika. Acuannya merupakan titik Aries, koordinatnya menggunakan lintang ekliptika dan juga bujur ekliptika. Fungsinya digunakan untuk menyatakan posisi benda langit yang tetap relatif terhadap posisi matahari. Yang kelima, ada tata koordinat galaktik. Lingkaran dasarnya merupakan bidang galaksi. Kutubnya kutub utara dan kutub selatan galaktik. Acuannya merupakan pusat galaksi, koordinatnya lintang ekliptika dan bujur galaktik. Fungsinya digunakan untuk menyatakan posisi benda langit ketika berbicara dan hubungannya dengan posisi di galaksi. Yang ketiga, ada transformasi koordinat. Transformasi koordinat digunakan untuk mengubah koordinat satu menjadi koordinat yang lain. Di sini kita dapat menggunakan segitiga bola untuk transformasi koordinat. Contoh yang paling sering digunakan yaitu horizon ekuatorial dengan rumus sin A sama dengan sin delta sin V plus cos delta cos V cos HA. RA sama dengan LST min HA, di mana LST merupakan local sidereal time atau waktu jam lokal, dan sin AZ sama dengan sin HA per cos A dikali cos delta. Yang keempat, ada gerak semu tahunan matahari dengan asensio rekta sebagai berikut. Asensio rekta 0 diambil saat vernal equinox ketika T akan dihitung dalam vernal equinox dengan T adalah periode bumi mengelilingi matahari. Yang keempat, di sini ada deklinasi dan rangkuman dalam tabelnya. Yang pertama, momen vernal equinox pada tanggal 21 Maret, RA-nya adalah 0 jam dan deltanya 0 derajat. Momen summer solstice pada tanggal 22 Juni, RA 6 jam, delta plus 23,5 derajat. Momen autumnal equinox pada tanggal 23 September, RA 12 jam dan deltanya merupakan 0 derajat. Momen winter solstice pada tanggal 22 Desember, RA 18 jam dengan delta minus 23,5 derajat. Yang kelima, ada local sidereal time atau waktu bintang. Waktu bintang setiap harinya akan berubah dan setiap detik juga akan berubah. LST sangat berguna saat kita menentukan posisi benda langit yang akan kita tinjau. Setiap harinya, LST akan bertambah sekitar 4 menit. Berikut adalah tabel LST yang disetarakan dengan jam lokal pengamatan.
pada tanggal 21 Maret, waktu lokal merupakan 00.00, waktu Sideris 12.00. Pada tanggal 22 Juni, waktu lokal 00.00 dan waktu Siderisnya 18.00. Pada 23 September, waktu lokal 00.00, waktu Sideris 00.00, dan pada tanggal 22 Desember, waktu lokal 00.00, waktu Sideris 06.00. Yang keenam ada lamanya benda langit di atas horizon. Lamanya benda langit di atas horizon dapat diestimasi dengan menghitung HA, merupakan cos HA sama dengan bintang delta K/T. Yang ketujuh ada bintang sirkumpolar. Bintang sirkumpolar adalah bintang yang tidak akan terbit atau tenggelam. Bintang yang tidak pernah tenggelam disebut bintang sirkumpolar atas, dan bintang yang tidak pernah terbit disebut bintang sirkumpolar bawah. Untuk bintang sirkumpolar yang diamati dari daerah lintang utara harus memenuhi delta lebih dari sama dengan 40. Dan juga untuk bintang sirkumpolar yang diamati dari daerah lintang selatan harus memenuhi delta kurang dari sama dengan min 40 min pi. Untuk memperdalam materi tentang astronomi bola ini, mari kita coba untuk berlatih dengan soal-soalnya. Selanjutnya soal nomor 17, berapakah jarak sudut Fomalhaut dan Causa Australis? Jarak Fomalhaut dengan Causa Australis itu delta RA sama dengan RAF min RAA sama dengan 4 jam 33 menit 29 detik sama dengan 68 derajat 22 menit 25 detik. Jadi cos D sama dengan cos buka kurung 30 min delta F tutup kurung cos buka kurung 90 min delta K tutup kurung plus sin 90 min delta F sin 90 min delta K cos delta RA. Cos D sin delta F sin delta K plus cos delta F cos delta K cos delta RA. Cos D sama dengan 0,5436, D sama dengan 57,07 derajat. Jadi jawaban yang paling benar adalah 57,07 derajat. Dan dari opsi yang paling tepat adalah opsi E. Selanjutnya soal nomor 14. Berikut adalah pernyataan yang salah. Opsi A, Fomalhaut sama sekali tidak bisa diamati oleh pengamat di belahan bumi utara. Jawabannya adalah salah karena masih dapat diamati di beberapa tempat. Yang opsi B, Vega dapat diamati di lintang minus 10 derajat. Jawabannya benar. Dan opsi C, Aldebaran dan Betelgeuse pasti dapat diamati di belahan bumi utara. Jawabannya benar. Dan D, Causa Australis dan Fomalhaut pasti dapat diamati di belahan bumi selatan. Jawabannya benar. Dan E, Vega tidak dapat diamati di kutub selatan. Jawabannya benar. Jadi opsi yang salah itu adalah yang A. Jadi jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 15. Bintang Betelgeuse akan menjadi bintang sirkumpolar pada lintang pengamat A 81 derajat, B 82 derajat, C 83 derajat, D min 81 derajat, dan E minus 82 derajat. Jadi dari jawaban yang paling benar adalah opsi C, di mana 83 derajat. Seperti kita lihat, P lebih dari sama dengan 90 derajat min delta P, dan P lebih dari sama dengan 80 derajat 35 menit 34 detik. Jadi jawaban yang benar adalah C, 83 derajat. Soal nomor 16, mana yang paling tepat mengenai ekuator langit? Jadi kita pertama dari opsi A, kedudukan bintang-bintang yang memiliki deklinasi 0. Jadi jawabannya benar. Yang B, kedudukan bintang-bintang yang memiliki jarak zenit 0, salah. C, kedudukan planet-planet di tata surya, salah karena hampir sejajar dengan aktivitas. Dan kedudukan matahari setiap hari dalam 1 tahun itu salah karena disebut beda
bidang ekliptika, dan E. kedudukan bulan setiap hari dalam 1 tahun itu salah. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang benar adalah opsi A. Soal nomor 17, mana yang paling tepat mengenai bidang ekliptika? Yang A, kita bisa kedudukan bintang-bintang yang memiliki definisi 0, jawabannya salah. Kedudukan bintang-bintang yang memiliki jarak zenit 0, salah. Kedudukan planet-planet di tata surya, salah. Kedudukan matahari setiap hari dalam 1 tahun, salah. Kedudukan matahari setiap hari dalam 1 tahun itu benar, dan kedudukan bulan setiap hari dalam 1 tahun salah. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling benar adalah dalam opsi D, yaitu kedudukan matahari setiap hari dalam 1 tahun. Selanjutnya soal nomor 18, jika hari ini tanggal 4 Agustus 2020, berapakah koordinat ekuatorial matahari saat itu? Dapat kita cari delta 23,5 derajat sin dikali delta H per 365,2425 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat sama dengan 23,5 derajat sin 137 per 365,2425 kali 360 derajat sama dengan 16 derajat 31 menit 53,2 detik. Jadi RA-nya adalah delta H per 365,2425 dikali 24 jam sama dengan 9 jam 39 menit 33,61 detik. Jadi dapat kita simpulkan jawaban yang paling benar adalah 9 jam 39 menit 33,61 detik. Dan deklinasi matahari itu dapat didekati dengan persamaan. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi C. Selanjutnya soal nomor 19. Lihat dari lanjutan soal 18, berapakah koordinat ekliptika matahari saat itu? A 14,89 derajat, 23,5 derajat, 14,89 derajat, 0 derajat, 14,89 derajat, min 23,5 derajat, 0 derajat, 0 derajat, 23,5 derajat. Jadi dapat kita cari jawaban yang paling benar adalah 144,89 derajat. Untuk bintang ekliptika selalu sama dengan 0 derajat untuk wujud. Jadi dapat kita cari delta H per 365,2425 dikali 360 derajat sama dengan 144,89 derajat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 20, pada tanggal 16 Desember 2020, berapakah jarak sudut matahari dengan Arcturus? Koordinat Arcturus adalah 14 jam 15 menit 39,7 detik plus 19 derajat 10 menit 56 detik. Penyelesaiannya 23,5 derajat sin delta H per 365,2425 dikali 360 derajat. Hasilnya jadi min 22 derajat 56 detik 50,66 detik. Hasilnya menjadi min 22 derajat 56 menit 50,66 detik. RA-nya delta H per 365,2425 dikali 24 jam sama dengan 18 jam 27 menit 52 detik. Selisih RA matahari dan Arcturus itu delta RA sama dengan RA matahari min RA Arcturus sama dengan 18 jam 27 menit 52 detik dikurang 14 jam 15 menit 39 detik. Jarak benda langitnya jadinya cos D sama dengan
cos buka kurung 90 derajat min delta matahari tutup kurung cos buka kurung 90 derajat min delta Arcturus tutup kurung plus sin buka kurung 90 derajat min delta matahari sin 90 derajat min delta Arcturus cos delta RA. Jadi cos D-nya sama dengan 0,2661, D sama dengan 74,571 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah 74,571 derajat, atau yang paling mendekati adalah opsi E, 75 derajat. Selanjutnya soal nomor 21, jika deklinasi maksimal matahari adalah 45 derajat, menurutmu berapakah inklinasi antara bintang ekuator dan bintang ekliptika? Yang paling benar adalah opsi A, karena analogikan seperti dalam kenyataan, jadi 45 derajat, A 45 derajat. Selanjutnya soal nomor 22, berapakah waktu bintang lokal pada saat tanggal 23 April 2020 pukul 13 WIB? Dapat kita cari dengan acuannya tadi 21 Maret jam 00 dengan LST sama dengan 12 jam, sehingga LST sama dengan 12 jam plus delta H dikali 3 menit 56 detik plus 13 jam dikali 24 jam per 23 jam 56 menit. LST sama dengan 12 jam plus 44 dikali 3 menit 56 detik plus 13 jam dikali 24 jam per 23 jam 56 menit sama dengan 27 jam 55 menit 36 jam, atau sama dengan 3 jam 55 menit 14,36 detik. Jadi jawaban yang paling benar adalah 3 jam 55 menit 14,36 detik. Opsi yang paling tepat adalah opsi C. Selanjutnya soal nomor 23. Sebuah bintang berada di zenit lintang pengamat 60 derajat lintang selatan. Saat itu tanggal penunjukan 11 September 2020 pukul 21.00 lintang timur. Berapakah koordinat ekuatorial bintang tersebut? Kita dapat memperhatikan gambar tersebut. Dari gambar ini, delta sama dengan min 60 derajat. Karena berada di meridian, maka RA sama dengan LST. Sehingga RA sama dengan LST sama dengan 12 jam plus 185 dikali 3 menit 56 detik plus 21 jam dikali 24 jam per 23 jam 56 menit sama dengan 21 jam 11 menit 10,58 detik. Dalam opsi ini yang paling cepat adalah opsi D, yaitu 21 jam 11 menit 10,58 detik. Yang D. Selanjutnya soal nomor 24. Hitung panjang siang bagi seorang pengamat pada lintang plus 23 derajat pada tanggal 4 Januari 2021. Kita dapat hitung sebagai deklinasi pada saat tanggal 4 Januari 23,5 derajat sin delta H per 365,2425 dikali 360 derajat sama dengan hasilnya min 22 derajat 13 menit 53,81 detik. Cos HA sama dengan min tan delta tan pi. Cos HA sama dengan min tan plus 23 tan min 22 derajat 13 menit 53,81 detik. HA sama dengan 80,009 derajat sama dengan 5 jam 20 menit 2,09 detik. Jadi panjang siang sama dengan 2 kali HA 10 jam 40 menit 4,19 detik. Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi E, yaitu 10 jam 40 menit 4,19 detik. Selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 25. Seorang pengamat sedang berada di lintang pengamat 30 derajat lintang utara. Berapakah ketinggian maksimum matahari pada saat siang minimum?
Tinggi maksimum artinya berada di meridian pengamat, dan siang minimum itu sama dengan delta sun sama dengan 23,5 derajat, sehingga A sama dengan 90 derajat min P plus delta sun sama dengan 36,5 derajat. Jadi jawaban yang paling benar adalah 36,5 derajat, opsi B. Jadi kita telah mempelajari materi mengenai astronomi bola dan juga berbagai contoh soalnya. Nah, apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Semoga dari video ini teman-teman dapat memahami mengenai materi. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak membaca bukunya ya. Sekian pelajaran pada kesempatan kali ini. Saya Kalista Putri Wilcahyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.